12 in the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute road wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate to kill 'em ain't nobody give a fuck about a roof either. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Agam Channel. Kita akan membahas tentang strategis manajemen dalam perusahaan. Nah, narasumber kami itu berasal dari mahasiswa UNY Yogyakarta dan ini dikenalkan Mas Jaki. Boleh dikenalkan? Oke, siap. Perkenalkan teman-teman, nama saya Emil Zanki, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jakarta. Salam kenal. Ya. Dan di sini saya akan menanyakan tentang pengertian strategis manajemen dalam perusahaan di Indonesia ini. Jadi, mau dijawab? Oke. Ya, tolong dijelaskan Jadi strategis manajemen itu dalam perusahaan pengertiannya. Tolong dijelaskan. Jadi Mas Agam, jadi menurut saya Mas Agam ya, manajemen strategis itu merupakan sebuah dua rangkaian kata yang telah digabung menjadi satu terminologi yang memiliki sebuah pengertian sendiri. Jadi menurut beberapa ahli yang telah saya cari itu sebenarnya bahwasannya manajemen strategis adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana hasilnya harusnya mereka capai gitu. Jadi besarnya peran manajemen strategis ini sangat penting untuk suatu organisasi atau suatu perusahaan. Secara Dalam singkatnya. pengertiannya ya. Ya. Mari kita tanyakan kepada mahasiswa UNY ini tentang strategis manajemen dalam perusahaan. Nah, ini kan tentang tadi pengertian sudah dijelaskan dan apapun itu bisnis dalam organisasi maupun dalam perusahaan ya. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang manajemen strategis dalam perusahaan. Nah, yang satu saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan strategis dan mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategis dalam menjalankan bisnisnya untuk berbisnis dia di Indonesia maupun di luar. Tolong dijelaskan Mas. Baik Mas Agam, saya akan menjawab menurut apa yang saya ketahui saja ya. Iya. Jadi strategi itu dalam sebuah perusahaan merupakan sejumlah tindakan Mas Agam yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Jadi perusahaan itu perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya agar dapat mencapai daya saing yang baik gitu Mas Agam. Dalam suatu bisnis. Dalam suatu organisasinya, dalam suatu bisnis benar. Daya saing yang strategis jangka panjang dan profitabilitas yang tinggi itu sangat tergantung pada kemampuan manajemen atau strategi bisnis suatu perusahaan atau suatu organisasi. Jadi strategi ini sangat penting bagi suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk dia bisa mencapai atau mendayagunakan tingkat kemampuan daya saingnya untuk mendapatkan profit atau laba yang lebih tinggi di bawah saja. Itu secara singkatnya. Berarti sangat bagus sekali ya untuk strategis manajemen itu dalam bisnis itu kita harus mempelajari benar-benar ya. Karena itu akan menjadi sebuah titik ukur atau sesuatu yang penting untuk mencapai laba yang tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ada lagi yang saya akan bertanyakan. Masih banyak ini yang saya akan tanyakan kepada Mas Daki tentang strategis manajemen dalam bisnis. Ya, mari kita selanjutnya kita akan tanyakan. Nah, sebutkan dan jelaskan. Coba strategis di level korporat dan beri masing-masing contoh yang perusahaan yang menggunakan strategis dalam bisnis ini. Mohon dijelaskan tolong Mas Devi. Jadi menurut saya ada 3 Mas Agam. 3 jenis corporate gitu ya. Yang pertama tuh single industry film. Itu perusahaan yang akan berpartisipasi dengan bisnis tunggal. Contohnya itu McDonald. Ada ayam bakar Baim Wong. Berarti kayak KFC. Ya betul. Ayam bakarnya Yusharti kalau di Jogja terkenal. Ya. Itu merupakan sebuah single industry film atau dia berdiri sendiri bisnisnya gitu. Yang kedua ada related diversity industry, yaitu perusahaan berpartisipasi dalam bisnis yang beragam tapi masih saling terkait produknya. Misal produk kesehatan seperti Johnson & Johnson itu produk bayi itu dalam sampo atau sabun bayi itu kan masih saling berkaitan gitu ya. Walaupun dia 2 perusahaan yang berbeda nama tapi dia masih saling berkaitan, yaitu bisnisnya tentang dunia kesehatan atau dunia
kecantikan lah gitu ibaratnya. Terus yang ketiga Mas Agam ada unrelated diversified industry, yaitu perusahaan yang berpartisipasi dalam bisnis yang beragam yang tidak saling terkait antar produknya. Contohnya usaha bank kayak BNI dan BRI kan walaupun sama-sama usaha di bank tapi mereka tidak saling berkaitan kan, dia berusaha beda. BNI itu negeri, kalau Swasta. swasta. Nah, jadi itu merupakan namanya unrelated diversified industry. Jadi mereka sama bisnisnya tentang di dunia perbankan tapi perusahaannya beda. Nah itu ada tiga, menurut saya ada tiga macam ya corporate dalam dunia industri gitu. Ya, terima kasih yang sudah jelaskan itu ya. Nah, dan saya ada 3 yang saya akan tanyakan lagi tentang strategi. Coba Mas Jaki jelaskan yang dimaksud dengan strategi diversifikasi dan apa aja resiko bagi suatu perusahaan itu kalau misalnya kita menjalankan dalam bisnis itu. Jadi menanyakan satu strategi diferensiasi ya. Iya, betul. Jadi strategi diferensiasi itu memusatkan diri pada investasi dan pengembangan ciri yang terus menerus dan bukan fokus pada biaya Mas Adam. Oh, Yang membedakan barang dan jasanya dalam hal yang dihargai oleh para pelanggan. Gitu. Secara keseluruhan suatu perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi ini berusaha berbeda dari para pesaingnya dalam sebanyak mungkin dimensi. Gitu. Semakin sedikit kemiripan antara barang dan jasa perusahaan dengan para pesaing para pesaing mereka, semakin perusahaan itu bertahan dari yang namanya tindakan-tindakan pesaingnya, tindakan-tindakan jelek pesaingnya gitu. Secara umum produk-produk diferensiasi dikenal dengan yang terkenal adalah Lexus dari Toyota, kemudian ada juga Honda atau Astra iya, masuk gak? Betul, sama-sama gitu. Ada ini produk dari baju seperti Ralph and Lauren, Tommy Hilfiger, itu kan produk-produk pakaian dalam pria ya. Betul. Kayak Tommy Hilfiger, ada lagi Crocodile gitu kan. Itu kan sebuah produk-produk pakaian dalam dari seseorang gitu ya. Itu kan produknya sama tapi dia memiliki opsi yang berbeda-beda. Ya, dia menciri khaskan lah produknya kan. Ya. Kalau Tommy lebih gimana produknya, warnanya, atau kalau Crocodile gimana bahannya segala macam. Jadi secara intinya itu strategi diferensiasi itu adalah strategi yang memusatkan diri pada investasi dan pengembangan ciri yang terus-menerus. Jadi bukan fokus pada biaya mereka, melainkan mereka fokus untuk mencirikan produknya biar beda dengan para pesaingnya gitu. Nah, saya mau nanya, itu kan diversifikasi, tapi kan pasti ada resikonya untuk menjalankan bisnis itu. Apa sih resikonya dalam bisnis itu? Boleh disebutkan? Mungkin tadi kan tentang strategi diferensiasi, sekarang kita akan bahas tentang risiko dari strategi diferensiasi ya. Oke. Risiko yang pertama yang saya tahu ialah bahwa pelanggan dapat memutuskan bahwa perubahan harga antara produk pembuat diferensiasi dan produk pemimpin biaya itu terlalu besar. Kemudian yang kedua, bahwa cara-cara diferensiasi perusahaan tidak lagi menyediakan nilai yang mau dibayar oleh para pelanggannya. Kemudian yang ketiga Mas Agam, yaitu berkaitan dengan pemalsuan. Biasanya kalau kita beli suatu barang, misalnya Crocodile itu kan banyak, kalau kita beli di obrol-obrol itu kan kadang banyak Crocodile yang palsu ya. Itu merupakan suatu masalah atau suatu resiko dari strategi diferensiasi. Gitu. Banyak bisa nanti pemalsuan atau bisa nanti dicontoh-contoh oleh orang-orang lain menjual dengan harga murah. Itu merupakan suatu kerugian atau suatu resiko dari strategi diferensiasi perusahaan itu. Ya itu saja. Ya, nah di sini saya akan menjelaskan lagi, minta tolong jelaskan resiko persaingan dalam bisnis itu apa sih, Pak? Jadi resiko dalam bisnis dari strategis kepemimpinan biaya itu. Misalnya kalau misalnya kita punya perusahaan, terus kita punya resiko bersaing dari strategis pemimpinan biaya, itu apa sih? Tolong jelaskan deh. Kalau sepengetahuan saya, yang pertama itu terlalu banyak fokus kita pada pengurangan harga. Juga dapat membuat perusahaan kurang memperhatikan kebutuhan pelanggan atau isu-isu yang berkaitan dengan dimensi pesaing lainnya. Itu resiko atau kekurangan pertama saja. Kemudian yang ketiga terkaitan dengan tadi yang seperti saya bilang, yaitu penjiplakan atau imitasi, namanya itu ya, penjiplakan dengan menggunakan kompetensi inti yang dimilikinya sendiri. Terkadang para pesaing belajar bagaimana cara meniru strategi pemimpin biaya dengan berhasil. Pemimpin biaya harus mencari jalan untuk meningkatkan hasil produknya untuk bisa bersaing dengan pesaingnya gitu. Jadi
resiko pertama tadi yang saya bilang itu adalah terlalu fokus dengan produk, jadi dia nggak fokus dengan harga atau tidak fokus dengan yang namanya keinginan sebuah pelanggan. Yang kedua itu rawan terjadinya penjiplakan. Itu bukan resiko dari strategi pemimpinan biaya. Nah, kan itu sudah kita dijelaskan oleh Mas Jaki. Banyak banget pelajaran yang kita ketahui tentang itu. Nah, ada yang saya akan tanyakan lagi, satu tentang segmentasi pasar dalam bisnis perusahaan itu. Nah, saya mau nanya, apa pentingnya sih untuk perusahaan itu untuk segmentasinya? Mau dijelaskan yang dimaksudnya itu segmentasi itu kan pasar kan ibarat penting banget kayaknya dari pasar. Nah, tolong dijelaskan. Mungkin saya akan jelaskan apa yang dimaksud dulu ya dengan segmentasi pasar ya. Jadi segmentasi pasar teman-teman, para penonton channel Agam Sabi, merupakan sebuah proses di mana melaluinya orang-orang dengan kebutuhan yang sama dikelompokkan dalam individu dan kelompok yang dapat diidentifikasi. Jadi segmentasi pasar itu penting untuk perusahaan. Kenapa? Karena jika pasar sudah disegmentasi atau dikelompokkan, maka perusahaan akan dapat mengambil keputusan yang tepat di mana dan untuk siapa produknya dijual atau disebarkan ke toko-toko apa. Berarti dia harus mempunyai target apa yang dia akan targetkan untuk ibarat. Nah, produk ini targetnya untuk dewasa, anak-anak atau bapak-bapak. Ya, jadi segmentasi itu sebenarnya mengkelompokkan sagamnya. Jadi kita mengkelompokkan pasar. Jadi kalau sudah kita kelompokkan, maka perusahaan dengan gampang untuk mencari yang namanya pasarnya dan sela-sela untuk menjualnya. Ya, betul. Untuk jual di mana, untuk siapa kait produk tersebut. Itu bukan pengertian dan betapa pentingnya dari segmentasi pasar. Ya. Alhamdulillah pertanyaan yang saya ajukan sudah dijawab dengan baik oleh mahasiswa dari UNY, yaitu Mas Jaki. Ini boleh kenalkan saja, dan kalau misalnya butuh untuk ditanyakan lebih dalam bisa di DM di nanti kita bikin part 2-nya aja. Oke, kalau banyak siap. yang nanya di kolom komentar. Oke. Gitu saya. Ya, terima kasih yang sudah mampir maupun maupun yang sudah mau bergabung di channel saya. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan terima kasih banyak sudah tolong kalau bisa di like dan subscribe Di bawah ini ya di channel kami. Saya akan berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan bisnis kalau misalnya ada yang mengajukan maupun mengajukan Jadi pertanyaan. intinya teman-teman, channel Mas Agam ini tentang sharing-sharing mengenai dunia bisnis gitu ya. Iya. Ada beberapa narasumber yang mungkin bisa dibilang berkompeten di dunia bisnis. Betul. Gitu ya. Nah, menariknya lagi, saya akan membawa narasumbernya itu para pemuda semua. Iya. Ada mahasiswa UNY, ada mahasiswa UGM. Nah, saya tunggu lagi ya. Komen. Saya akan bisa narasumber saya dari UGM, yaitu Andiko namanya. Iya. Nah, ditunggu lagi aja ya. Ditunggu pas selanjutnya teman-teman. Ya, terima kasih sudah jumpa di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Bro? Ya, ada dari mahasiswa UNY ini untuk closing statement untuk para pecinta penonton channel Agam. Nah, ini boleh dijelaskan. Sebenarnya teman-teman, saya sedikit merangkum ya tentang wawancara kita tadi tentang manajemen strategis. Jadi betapa pentingnya manajemen strategis itu untuk sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, di mana untuk meningkatkan daya saing, untuk meningkatkan laba yang lebih tinggi lagi. Jadi diharapkan bagi teman-teman menonton ini yang ingin membangun sebuah bisnis, ingin membangun sebuah organisasi, untuk segera mematangkan dan membuat manajemen strategisnya dengan baik. Kemudian mungkin sedikit kata-kata mutiara dari saya atau closing statement, yaitu teman-teman jangan pernah lu jangan tahu lu Aku dimais. ini Lah aku dimais. Ya, ada dari mahasiswa UNY ini untuk channel saya dan para penonton untuk closing segmen dari mahasiswa UNY ini, mohon dibicarakan.
Oke, baik. Mungkin sedikit closing statement dari saya tentang saya akan simpulkan ya tentang wawancara kita pada ini tentang manajemen strategis gitu Mas Adam. Jadi menurut saya manajemen strategis itu merupakan sebuah proses atau sebuah yang namanya pengembangan dari bagaimana kita untuk mencapai hasil laba yang kita capai gitu. Jadi manajemen strategis ini sangat penting teman-teman untuk meningkatkan profit perusahaan kita atau organisasi kita, untuk meningkatkan daya saing organisasi kita gitu ya, sangat penting. Jadi bagi teman-teman di sini para penonton channel Agam Syafi'i, mungkin yang ingin membangun bisnis, yang ingin membangun sebuah organisasi, itu mungkin untuk bisa mematangkan manajemen strategisnya agar bagaimana nanti teman-teman bisa mencapai hal-hal target-target teman-teman yang ingin dicapai gitu dengan baik, dengan buat manajemen strategis yang lebih matang, lebih baik gitu Mas Agam. Untuk sedikit kata-kata mutiara itu, jangan pernah ya teman-teman membuat sebuah keputusan jika sedang marah, dan jangan pernah membuat janji ketika sedang gembira. Karena kenapa teman-teman? Karena ketika kita membuat keputusan yang sedang marah, mungkin itu adalah keputusan yang tidak baik gitu ya. Karena keputusan yang baik itu diambil ketika hati kita sedang tenang gitu ya. Kemudian ketika kita sedang gembira, jangan pernah membuat janji, karena kita nanti biasanya akan lalai atau akan lupa dengan janji tersebut. Ya. Gitu. Terima kasih kepada Mas Jangki yang sudah semangati saya maupun penonton dengan kata-kata motivasi tadi. Ya, saya closing dari hari ini. Mohon maaf atas lalai dan maupun kata-kata yang sudah saya sebutkan maupun Mas Jangki yang sudah itu. Ada dari mahasiswa ini untuk channel saya dan para penonton untuk closing segmen dari mahasiswa UNY ini, mohon dibicarakan. Oke, baik. Mungkin sedikit closing statement dari saya tentang saya akan simpulkan ya tentang wawancara kita pada ini tentang manajemen strategis gitu Mas Adam. Jadi menurut saya manajemen strategis itu merupakan sebuah proses atau sebuah yang namanya pengembangan dari bagaimana kita untuk mencapai hasil laba yang kita capai gitu. Jadi manajemen strategis ini sangat penting teman-teman untuk meningkatkan profit perusahaan kita atau organisasi kita, untuk meningkatkan daya saing organisasi kita gitu ya, sangat penting. Jadi bagi teman-teman di sini para penonton channel Agam Syafi'i, mungkin yang ingin membangun bisnis, yang ingin membangun sebuah organisasi, itu mungkin untuk bisa mematangkan manajemen strategisnya agar bagaimana nanti teman-teman bisa mencapai hal-hal target-target teman-teman yang ingin dicapai gitu dengan baik, dengan buat manajemen strategis yang lebih matang, lebih baik gitu Mas Agam. Untuk sedikit kata-kata mutiara itu, jangan pernah ya teman-teman membuat sebuah keputusan jika sedang marah, dan jangan pernah membuat janji ketika sedang gembira. Karena kenapa teman-teman? Karena ketika kita membuat keputusan yang sedang marah, mungkin itu adalah keputusan yang tidak baik gitu ya. Karena keputusan yang baik itu diambil ketika hati kita sedang tenang gitu ya. Kemudian ketika kita sedang gembira, jangan pernah membuat janji, karena kita nanti biasanya akan lalai atau akan lupa dengan janji tersebut. Ya. Gitu. Terima kasih kepada Mas Jangki yang sudah semangati saya maupun penonton dengan kata-kata motivasi tadi. Ya, saya closing dari hari ini. Mohon maaf atas lalai dan maupun kata-kata yang sudah saya sebutkan maupun Mas Jangki yang sudah itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.